Ya, saudara-saudaraku, di sini ini bambu kuning ini yang tadi saya tunjukkan. Yang ini yang sering-sering dikatakan sama Samsudin. Katanya kalau bambu kuning itu membuat semua orang itu bisa eling. Dan saya hari ini tidak akan mana-mana, saya akan menceritakan, dan sebentar lagi ya ini ada tugas buat saya, hanya untuk mencari kebenarannya itu. Samsudin itu waktu topo ya, dia itu puasa topo gendeng itu, saya juga tahu tempatnya, dan di situ juga ada rahasianya Samsudin. Itu kalau nggak salah di wilayah Kediri ya. Jadi di wilayah Kediri, di Pamenang sana, bertempat di Pagu Menang. Nanti pada hari malam Jumat nanti, malam Jumat lagi nanti saya akan mendatangi tempat itu. Dan saya akan mendatangi tempat itu benar, di Pagu Menang Kediri sana. Banyak saya itu tahu tempat-tempat rahasianya Samsudin itu. Dan yang satunya di Menang juga, yaitu posisinya berada di mana ya, itu yang sebelahnya Pagu Menang, Sirasi Joyoboyo, di Sirasi Joyoboyo sana. Dan nanti akan saya tunjukkan ke jenengan semuanya, bahwa saya itu benar-benar mengetahui semuanya perjalanannya itu. Saya tuh tidak mau nyari masalah sama kamu, Din, sebenarnya. Tapi kamu mengadakan sayembara ketika saya masuk, makanya saya sama sampean itu punya urusan kayak gini ya. Ini buat saudara-saudaraku semuanya. Jadi biarkan saudara-saudaraku itu tidak mengatakan saya itu yang settingan. Saya itu tidak settingan, dan saya itu tahu semuanya perjalanan Samsudin. Waktu itu saya memang nggak mau, saya itu tidak mau ikut campur, itu urusan masing-masing. Tapi ketika dia itu mengadakan sayembara, siapa dukun santet yang bisa menyantet dia itu akan dikasih uang. Jadi saya masuk ke situ, dan perjalanan saya masuk itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Benar, itu tidak mudah, beneran tidak mudah itu. Dan santri-santrinya semua itu menghadang saya, semua santri-santrinya itu menghadang saya. Tapi saya punya tekad sudah bulat, nggak takut sama Samsudin sama santri-santrinya. Saya pikir apa santri-santrinya itu, oh Samsudinnya ada, Samsudinnya aja yang saya cari, dia itu yang katanya orang sakti. Saya juga nggak takut kok. Dan banyak cerita ketika saya itu mendatangi pondoknya Samsudin Dobol itu. Makanya sampai sekarang itu kalau dia itu menghadapi saya juga mengejek saya, ngetawain saya, nggak apa-apa, aku diejek, aku ketawain sama Samsudin itu. Ada hantu, aduh, ada hantunya datang. Ini real, ini nggak sengaja, ini beneran ini muncul dia.
ketika aku mengatakan Samsudin nggak terima kayaknya dia. Jadi tentang keilmuan Samsudin itu lebih banyak tahu saya. Ketika dia itu melakukan topo, melakukan menenangkan diri semedi, saya itu sering tahu, tapi benar-benar itu saya nggak mau ikut campur. Seperti yang tadi saya katakan, saya masuk ke situ ketika dia itu memasang baleho gembor-gembor di YouTube-nya, katanya dukun santet yang bisa menyantet dia itu akan dikasih uang. Makanya saya datang untuk menerima tantangan dia yang sengaja lewat baleho, lewat YouTube channelnya itu. Dan selama itu saya tidak pernah menyakiti dia. Saya itu tidak pernah punya pikiran jelek sama Samsudin itu. Dan nanti pada hari malam Jumat Legi, saya akan mendatangi tempat pertapaan Samsudin itu di Sendang Raya Kamandanu. Toh sekarang itu Samsudin melihat saya lagi nyantai-nyantai bercerita kayak gini, nggak apa-apa. Kalau saya mengetahui rahasianya tempatnya dia itu bertapa gendeng, kalau mau marah tinggal nyari saya aja, nggak apa-apa. Saya hanya mengasih tahu kepada semua fan-fan YouTube-nya, ya. Jangan meremehkan Ki Suroto. Sebenarnya Ki Suroto itu nggak main-main, tahu rahasianya semuanya Samsudin itu. Dan saya sebenarnya tidak meremehkan ilmunya Samsudin. Saya itu tidak meremehkan ilmunya Samsudin dengan pengertiannya dia. Tapi yang saya lawan itu sebenarnya perlu Anda pahami dan perlu Anda ketahui bahwa dia itu mengadakan sayembara. Siapa dukun santet yang bisa menyantetnya akan dikasih uang.